Perkenalkan, nama saya Arum Diapsari dengan NIM 22201052 dari Prodi PAI. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema adab bersosial media dalam pandangan Islam. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian media sosial. Apa sih media sosial itu? Media berarti alat atau sarana komunikasi, sedangkan sosial itu berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog atau jaring sosial, wiki, dan dunia virtual. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis dari media sosial. Menurut Andreas M. Kalpan dan Michelle Henlin, itu dibagi menjadi 6 jenis media sosial. Yang pertama ada collaborative project, yang berarti kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Yang kedua ada blogs, itu salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi. Lalu yang ketiga ada content community, yang memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna media lainnya. Yang keempat ada social networking sites, yaitu menghubungkan para pengguna dengan menciptakan informasi pribadi dan mengundang teman. Yang kelima ada virtual games world, yaitu platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Lalu yang keenam ada virtual social world, yaitu yang memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan hidup dalam bentuk avatar. Lalu poin selanjutnya ada dampak dari media sosial. Dampak dari media sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif. Apa sih dampak positif dari kita menggunakan media sosial? Yang pertama ada sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sarana mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan siapa saja tanpa bertemu tatap muka. Yang keempat, memperkuat jaringan pertemanan. Lalu ada menumbuhkan rasa saling berempati. Lalu sebagai media untuk mencari data dan memudahkan berinteraksi dan berbisnis. Selain ada dampak positif, tentu saja ada dampak negatif dari penggunaan sosial media atau media sosial. Yang pertama ada kecanduan, lalu ada berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Yang ketiga, tergantikannya kehidupan sosial. Yang keempat, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Yang kelima, membuat prestasi pelajar menurun. Yang keenam, menumbuhkan sikap hedonisme dan konsumtif. Yang ketujuh, ada kejahatan dunia maya atau cybercrime. Lalu, ada anak dan remaja malas berkomunikasi di dunia nyata. Lalu ada pornografi, dan yang terakhir ada penipuan dan perjudian. Lalu poin yang terakhir yaitu adab menggunakan media sosial. Yang pertama ada etika dalam bermedia sosial dalam Islam. Ada banyak, tapi saya mengambil 5 saja. Yang pertama ada tabayun. Kita harus mengajak dulu apakah informasi yang disampaikan dalam media sosial itu benar atau tidak. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Yang ketiga, berusaha memberi manfaat dalam media sosial. Yang keempat, haram menebar fitnah, kebencian, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, tidak menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax. Lalu adab atau tata cara menggunakan media sosial. Yang pertama untuk pelajar, dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online, sehingga belajar dan mengajar tidak monoton atau lebih fun atau lebih senang. Lalu yang kedua, menggunakan jaringan internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jaring sosial. Yang ketiga, menyalurkan hobi menulis dan implementasikan media sosial dengan baik dan benar. Kita menggunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Lalu, yang keempat,
Berbagi informasi penting, misalnya dengan memposting status atau notes yang berguna. Lalu yang terakhir, membuat grup untuk sarana diskusi pembelajaran. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.